Good morning church, welcome to FGF Bandung Online Service. Happy Sunday. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Enjoy the service, God bless you. Selamat beribadah. Siapkan hati kita, selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Selamat beribadah. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, We serve God who turns things around. Good morning church, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang di ibadah online FGF Bandung. Dan kami juga ingin menyapa saudara-saudari kami dari FGF Batam dan FGF lainnya. Selamat datang di ibadah online kami. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, jika saudara membutuhkan informasi tentang iCare atau informasi yang lainnya, saudara silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap membantu saudara. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita hampiri Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini, kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami, untuk kasih karunia anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan dan perlindungan Tuhan yang selalu ada untuk setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa. Hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan Kau melawat kami Tuhan dimanapun kami berada, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ada hadirat Tuhan. Dan kami siap untuk menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pagi hari ini. Bapa, urapi setiap pelayan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di rumah kami Tuhan. Dan berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh mengingatkan, menegur kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Urapi hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Good morning everyone. Kita berkumpul lagi pada pagi hari ini bersama-sama untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan jiwamu. Dan sembah nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept below. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Treasure waits within your scars. This gift of freedom gold can buy. I'm not
the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul beating. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Take me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Upward falling, spirit soaring. I touch the sky when I hit the ground. Upward falling, spirit soaring. I touch the sky when my knees hit the ground. Terima kasih Tuhan untuk semua cintamu, semua kasihmu. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine. Washing my rivers of wrongs into the sea of your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all
Engkau sumber harapan kami Tuhan. Walaupun melewati lembah kekelaman, kami enggak pernah takut karena Engkau bersama-sama dengan kami. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Saya percaya saudara diberkati dengan pujian penyembahan kita pagi hari ini. Dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan di situ. Dan sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa kita, jika saudara membutuhkan pertolongan, ada beban doa, jika saudara membutuhkan konseling, saudara silakan menghubungi nomor di bawah ini. Dan kami siap untuk melayani saudara, kami siap untuk mendoakan saudara. Apapun beban doa saudara, saudara silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saat ini kita akan mendoakan seorang saudari kita, CTL dari iCare Overflow, Meta. Kita akan berdoa untuk Meta,
pagi hari ini dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami datang kembali kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami boleh rasakan lewat pujian dan penyembahan Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk Meta Tuhan, untuk CTL dari I Care Overflow. Tuhan, Kau pakai hidupnya makin hari makin luar biasa. Apa yang dikerjakan berhasil Tuhan, urapan Tuhan ada atas hidupnya Tuhan, sehingga dia boleh memuridkan banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Sehingga Engkau pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau perbesar kapasitasnya, otoritasnya Tuhan. Dan dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Kami bersyukur untuk Meta Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami akan naikkan beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang membutuhkan kesembuhan yang sempurna bagi yang mengalami penyumbatan pembuluh jantung dan kanker payudara. Kami percaya bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini untuk saudara-saudari kami Tuhan yang membutuhkan hikmat Tuhan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam berbagai bidang. Hari-hari ini kami berdoa Tuhan untuk pokok doa ini Tuhan. Mari Engkau berikan hikmat, wisdom Tuhan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang mereka harus perbuat dalam menghadapi season ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk pertolongan Tuhan dalam tugas akhir, skripsi dan sidang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat Tuhan, berikan urapan Tuhan untuk saudara-saudari kami Tuhan yang membutuhkan pertolongan dalam tugas akhir mereka dan dalam sidang skripsi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa Tuhan untuk berkat Tuhan agar seluruh biaya sekolah anak-anak semuanya lancar, terbayar Tuhan pagi hari ini. Kalau buat saudara-saudari kami yang sedang membutuhkan pertolongan ini, kami berdoa Tuhan biar kecukupan ada Tuhan dalam keluarga ini Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan pernikahan jemaat Tuhan. Kami berdoa apa yang sedang disiapkan, mari Engkau yang berkati mereka Tuhan. Menolong mereka Tuhan. Mengingatkan apa yang mereka harus buat Tuhan dalam menghadapi persiapan pernikahan mereka Tuhan. Kau akan tolong dari awal sampai akhir semuanya proses berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar doa dan permohonan kami Tuhan. Karena kami alaskan doa permohonan kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Yang pasti itu adalah beberapa hal yang kita pelajari selama bulan Juni ini pastinya. Welcome di IFGF Online Service buat minggu ini. Dan yang pasti informasi seputaran iCare ada di layar Anda. Dan ini dia Cutting Edge News untuk minggu ini. Pembangunan The House masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Untuk Anda yang ingin terlibat dan juga ingin support, informasinya ada di layar Anda. Kalau nggak terpaksa banget, nggak usah keluar rumah. Mendingan cek official website kita di www.ifgfbandung.org, Instagram kita di IFGFBDG, ataupun juga YouTube channel kita di IFGF Bandung. Anda bisa memberikan persembahan Anda lewat transfer ke rekening yang ada di layar Anda, ataupun juga untuk Anda yang ingin lebih mudah lagi, Anda bisa scan QR Code yang ada di sini. Program City Care juga masih berjalan sampai dengan sekarang. Pastinya untuk Anda yang rindu memberi, dan dipastikan bahwa pemberian Anda ini akan disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Informasinya ada di layar Anda. Di era new normal seperti sekarang ini, kesadaran masyarakat akan kesehatan dirinya masing-masing ini mulai menurun. Terbukti dengan meningkatnya orang-orang yang terkena dari COVID-19 ini pastinya. Yang pasti tetap jaga jarak, jangan bersentuhan, pakai masker. Cutting Edge Magazine bisa Anda download di www.ifgfbandung.org. Jangan sampai ketinggalan. Besok banget nih, tanggal 29 Juni, hari Seninnya akan menjadi hari yang penting, terutama untuk Anda yang sudah mendaftarkan diri Anda untuk ikut kelas iGrow. Jangan sampai ketinggalan jam 7 malam. Informasi yang spesifik akan diberikan langsung kepada Anda. Itu dia Cutting Edge News untuk minggu ini pastinya.
Have a blessed Sunday. Enjoy the service. Halo, saya Evan. Saya Yola, dan kami dari I Care Covered. Jadi sekitar bulan September tahun 2019 yang lalu, di usia pernikahan kami yang 1 tahun, kami itu mendapat kabar gembira bahwa saya hamil anak yang pertama. It was such a great joy for us, karena kami memang udah nungguin ini anak gitu ya. Tapi sayangnya ketika saya kontrol ke dokter, saya didiagnosa blighted ovum yang menyebabkan janin saya itu keguguran. Jujur saat itu kami ngerasa sedih banget, saya ngerasa down, tapi kami akhirnya mutusin bahwa kami gak mau terpuruk, kami gak mau lose hope, kami gak mau lose faith, kami gak mau give up. Jadi we keep on trying, dan akhirnya pada bulan April tahun 2020 yang kemarin, kami dapat kabar gembira lagi bahwa saya hamil yang kedua. Dan belajar dari kehamilan saya yang pertama, kami tuh jadi lebih extra care gitu. Jadi saya juga sempat bed rest total, sempat izin dari pekerjaan saya karena saya memang mencegah keguguran, dan karena memang kantong kehamilan saya itu memang kurang bagus. Jadi kami benar-benar jaga baik-baik. Tapi setelah saya kontrol ke dokter dan dokternya periksa, dokternya ngomong, wah ini janinnya nggak berkembang lagi nih, sama nih kayak yang kemarin. Jujur saat ngedenger dokter ngomong seperti itu, saya kayak I was crumbling gitu, kayak bener-bener down banget. Dan jujur di saat itu saya ngerasa kayak sebagai wanita ya, saya waktu itu ngerasa kayak wah saya jadi wanita itu gagal. Terus saya there's something wrong with me gitu, karena saya ngerasa saya 2 kali hamil dan dua-duanya keguguran gitu. Jadi saya ngerasa kayak I was down, dan saya ngerasa saya gagal lah jadi seorang wanita gitu, dan jadi seorang istri. Ketika saya mendengar berita tersebut, hal pertama yang saya pikirkan adalah bahwa saya tidak boleh sedikit pun put the blame on Yola. Saya menyadari bahwa di society, di masyarakat kita, ada sebuah stigma terhadap wanita yang mengatakan bahwa ketika wanita tidak bisa memiliki anak, maka hal tersebut menjadi kesalahan wanita tersebut. Dan saya datang kepada Yola, saya bilang bahwa everything is alright. Saya mengatakan pada Yola bahwa none of this was your fault. Tidak ada yang merupakan salah Yola. Kita bersama-sama di sini, kita bareng-bareng di sini. We try together. Dan saya console her. Saya bilang bahwa we will try again. We just need to wait for God's time. Gitu. Dan saya console her dengan kami berdoa. Kami bilang sama Tuhan, kami bersyukur atas apapun yang terjadi. Mungkin memang belum waktunya Tuhan saja saat itu. Dan kami percaya bahwa memang segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Tetapi ketika kami menunggu akan waktu Tuhan tersebut, kami tidak berhenti berdoa. Dan yang paling penting, kami tidak pernah berhenti bersyukur. Kami melakukan yang terbaik pada Tuhan. Kami tetap melayani. Kami tidak berhenti melayani orang lain, melayani teman-teman I Care kami. Kami tidak berhenti melayani dalam gereja kami juga. Roma 12 ayat 12 berkata, Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Saat itu saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan diri sendiri. Saya tidak menyalahkan Yola. Saya juga tidak menyalahkan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kedaulatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami berserah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang tahu waktu yang terbaik untuk setiap kami. Dan I think di saat-saat ini, di waktu kami menunggu ini, it's the best time for us buat kami untuk mempersiapkan diri kami masing-masing, be the best version of us. Jadi di saat waktunya tiba, di saat Tuhan kasih anak, we are ready to be a parents gitu. Dan buat kalian pasangan semua yang masih menunggu, I think this is an encouragement for you all buat nggak losing hope, buat nggak give up. Jangan ngerasa sendiri, jangan ngerasa kita gagal. God still loves us anyway, ada atau belum ada anak gitu. Dan saya ngerasa bahwa Tuhan bekerja in His own way. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Trust in God's timing. I believe kalau misalnya Tuhan belum kasih sekarang, this is not the best time for us, tapi we still trust in Him, trust in His sovereignty, dan God still loves us. We believe that, gitu. Saya Yola. Saya Evan. Kami dari I Care Covered.
525,600 minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter and strife. How about love? How about love? How about love? Measuring love. Seasons of love. Seasons of love. 525,600 minutes, 525,000 journeys to plan, 525,600 minutes. How do you measure the life of a woman or a man? It's true that she loves, or in times that he cried, in bridges he burned, or the way that she does. It's time now to sing out the story never ends. Let's celebrate, remember you in the life of a friend. Remember that love. You got to remember the love. You know that love is a gift from above. Share love, give love, spread love. Measure your life in love. Seasons of love. Seasons of love. Greeting church, happy Sunday. Welcome to the house. Saya percaya hadirat Tuhan juga nyata dalam rumah Anda dan saya ketika kita memuji Tuhan bersama-sama. Minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Juni, dan saya percaya sepanjang bulan ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saya sungguh berdoa, sungguh hikmat Tuhan terus-menerus ada dalam kehidupan Anda dan saya, dan semua usaha pekerjaan juga Tuhan berkati. Hari ini kita akan diberkati oleh sahabat saya. Saya sudah kenal beliau cukup lama, sudah 20 tahun lebih kita kuliah bersama-sama dan kita melayani bersama-sama. Dan hari ini saya rasa Anda sudah mengenal dia, Pastor Bobby Setiawan, dan istrinya Mary merupakan sahabat lama dari juga banyak jemaat di tempat ini, dan beliau sudah beberapa kali memberitakan firman Tuhan di IFGF Bandung. Dan hari ini saya percaya kita diberkati Tuhan. Beliau bersedia untuk membawakan firman Tuhan. Mari sama-sama kita catat firman Tuhan, kita aplikasikan firman Tuhan. God bless us all. Hello, FGF Bandung. Good to see you online. Thanks for having me in your house. Thank you, Pastor Sam and Ibu Nav, for this honor. It's always a privilege to share the Word of God in this house. Baru pertama kali berjumpa dengan saya, nama saya Bobby Setiawan. Saya melayani di IFGF Surabaya di bawah kepemimpinan Pastor Raymond Nyotora Harjo. Mary dan saya sudah menikah 18 tahun. Kami dikaruniai 2 orang putri, 16 tahun dan 14 tahun. Ini adalah foto keluarga kami beberapa tahun yang lalu. Bulan ini kita berbicara tentang hikmat dengan tema besar Wisdom Speaks. Amsal 1 ayat 20 berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan yang mendengarkan suaranya. Bahasa Inggrisnya berkata, wisdom shouts in the street. Hikmat dibagikan seorang wanita yang berteriak-teriak di jalan. Kalau hikmat Anda bayangkan seperti wanita yang emosi, kurang tepat. Mungkin ini dari pengalaman pribadi Anda. Suami, anak-anak, sama menantu gak usah angkat tangan. Atau kalau Anda gambarkan seperti wanita yang ini, lebih tidak tepat lagi gitu. Kalau ini nongol di pikiran Anda, perlu dievaluasi, kok bisa dia yang keluar kan? Sekali lagi para suami, anak-anak, menantu, eyes on the screen.
Tetapi hikmat lebih tepat digambarkan seperti ini. Meskipun hikmat berteriak keras, tetapi dia tidak memaksa, dia tidak mengancam. Hikmat berteriak bukan karena dia orang gila ataupun sedang marah, tetapi hikmat berteriak supaya Anda dan saya memperhatikannya dan tidak melewatkannya. Bagi Anda yang mencatat, judul sharing saya pada hari ini adalah Making Decisions, mengambil keputusan. Our greatest regrets and our greatest satisfactions in life is usually a decision away. Penyesalan terbesar kita dan pencapaian ataupun kepuasan terbesar dalam hidup biasanya hanya bergantung pada sebuah keputusan. Apa yang menjadi faktor pembedanya? Jawabannya adalah hikmat. Nah, di awal ada beberapa hal yang perlu kita setujui bersama tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan, kebiasaan-kebiasaan kita ini berperan sangat besar. Tahukah Anda bahwa kita setiap harinya itu mengambil sekitar 35.000 keputusan. Ya, 35.000 keputusan. Dan sekitar 200 sekian itu berhubungan dengan makanan. Anda yang foodie mungkin lebih dari 200 mengambil keputusan tersebut. Kalau nggak percaya, nanti setelah ibadah, silakan coba dihitung, dibandingkan, kemudian catatannya satu dengan yang lain. Sehingga banyak keputusan yang kita buat, prosesnya diambil alih oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Hal ini dilakukan secara otomatis. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda dan saya mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan kita. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan ini dapat memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Contohnya misalnya snacking di malam hari. Atau belanja langsung setelah gajian. Atau kalau kita lagi stres, kita langsung larinya ke vape atau rokok. Atau kalau lagi cekcok, cepat marah dan cepat berbicara. Atau dengan siapa biasanya kita bergaul. Ini merupakan sebuah kebiasaan juga. Nah, Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Seorang bernama Morgan Cerf dari Northwestern University, pakar decision making process, mengkonfirmasi Amsal 13 ayat 20. Dia berkata bahwa gelombang otak kita menjadi identik dengan orang-orang yang biasa bergaul dengan kita. Ada perkataan Stephen Covey berkata, we are not a product of our environment, we are a product of our decisions. Tetapi karena kita tahu bahwa lingkungan kita dengan siapa kita bergaul juga berperan besar, saya akan revisi sedikit perkataan dari Stephen Covey. We are a product of both our environment and our decisions. Hal yang kedua, meskipun kita sudah mengambil keputusan yang tepat, bukan berarti kita bebas dari tantangan atau permasalahan. Justru kadang malah langsung diperhadapkan dengan masalah. Mungkin Anda memutuskan tidak berbohong, malah difitnah orang. Anda mungkin memilih untuk tetap hidup kudus, malah diputus sama pacar. Anda memilih untuk tidak menyuap, malah dipersulit. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika memutuskan untuk tidak menyembah patung emas, malah dilempar ke dapur api. Yusuf ketika mengambil keputusan yang tepat untuk menolak ajakan tidur dari tante Potifar, malah dimasukkan ke dalam penjara. Padahal kita berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak berarti kita bebas dari tantangan. Demikian sebaliknya, adanya tantangan bukan berarti Tuhan tidak beserta kita. Disinilah kita memerlukan iman dan pertolongan dari Roh Kudus agar kita tidak goyah, kuat berpegang pada apa yang benar dan tetap berharap kepada Tuhan. Hal yang ketiga, keputusan kita dampaknya seringkali tidak langsung. Dan setiap keputusan yang kita ambil tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga orang lain, keluarga kita, bahkan generasi penerus kita. Our decisions have generational impact. Kalau kita misalnya terikat narkoba, pornografi, seks bebas, dan lain-lain, bukan hanya berarti diri kita sendiri yang dirugikan, tetapi bisa jadi orang tua kita, pasangan kita turut dirugikan. Bahkan keputusan-keputusan tersebut bisa berdampak pada masa depan anak-anak kita. Bulan lalu ada seorang pemimpin di perusahaan kami yang melakukan pemalakan atau pungutan liar. Uangnya jumlahnya tidak seberapa, tetapi konsekuensinya akhirnya dia didemosi.
Dan dia kehilangan hampir 50% dari penghasilannya. Keputusan pribadi yang dia ambil dampaknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk keluarganya. Keputusan yang Yusuf ambil berdampak bagi banyak orang, termasuk bangsa Israel yang terselamatkan pada waktu kelaparan terjadi. Dan dari sinilah lahir juru selamat dunia, Yesus Kristus. Ini semua karena keputusan-keputusan Yusuf yang dia ambil mungkin 20 tahun sebelumnya. Your decisions have generational impact. Saya ada di sini hari ini bukan hanya karena keputusan-keputusan saya, tetapi juga karena keputusan orang tua saya, keputusan pemimpin di sekitar saya yang akhirnya membentuk saya dan membantu saya menjadi seperti saya hari ini. Salah satunya adalah Pastor Semi yang merupakan pemimpin dan mentor saya. Saya nggak bisa membayangkan kalau Pastor Sam tidak menjawab panggilan Tuhan. Mungkin saya juga tidak hadir hari ini. Anda bisa menikmati gereja AFJF Bandung hari ini juga karena ada Pastor Sam yang memberikan dirinya. Meskipun saya percaya gereja ada karena pengorbanan banyak orang, bukan karena talenta satu orang. Tetapi coba Anda bayangkan kalau beliau tidak full time, kantor gereja pastinya nggak ramai, betul? Atau bayangkan kalau Pastor Sam tidak kembali ke Indonesia. Atau bayangkan kalau beliau memilih untuk menjadi pesepak bola profesional misalnya. Mungkin dia akan berhasil sih, mungkin bisa terkenal menjadi pesepak bola dunia. Tetapi saya yakin dia tidak akan as satisfied as he is today. Kenapa saya yakin? Karena dia kemungkinan besar gak ketemu Naf. Dan Naf is probably the best thing that ever happened to him. Oleh sebab itu Jackson Brown berkata seperti ini. Choose your life's mate carefully. From this one decision will come 90% of your happiness or misery. Ingat, keputusan pribadi Anda tidak hanya berimbas pada diri Anda, tapi selalu berdampak pada orang lain, bahkan generasi berikutnya. Sekarang kita akan melihat seorang yang terkenal, yang sangat berhikmat. Tapi karena keputusannya yang kurang berhikmat, mengakibatkan generasi selanjutnya hancur. Siapa yang terlintas di benak Anda? Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Salomo. Salomo adalah seorang yang sangat diurapi oleh Tuhan dengan hikmat. Sehingga Tuhan membuat kerajaan Salomo begitu besar, begitu luar biasa megahnya. Karena Salomo tidak meminta kekayaan ketika Tuhan tanya kepada dia. Dia gak minta harta, dia gak minta kemuliaan ataupun nyawa musuhnya. Tetapi dia hanya minta kebijaksanaan dan pengertian. Maka Tuhan memberikan dia hikmat dan pengertian. Dan sebagai bonusnya diberi kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Tetapi berjalan dengan waktu dan semakin diberkatinya Salomo, dia semakin jauh dari Tuhan. Tidak takut akan Tuhan, semakin melenceng hidupnya. Dan dia yang penuh dengan hikmat, hidup seperti orang tidak berhikmat. Sangat ironis. Di awal pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel hidup tentram dan sangat menikmati hidup. Kalau Anda baca di 1 Raja-Raja pasal 4 mencatat bahwa mereka makan, minum, bangsa Israel ini bersukaria. Dan saya katakan Salomo itu berkuasa atas daerah yang sangat luas. Dan para penduduknya dengan sukarela, dengan senang hati memberikan upeti kepada Salomo. Kemudian kita baca berapa pasal selanjutnya, 1 Raja-Raja 6-9 mencatat bahwa mulai melencenglah hidup Salomo. Dari mana? Dari mulai pembangunan. Tuhan memberikan tugas kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Ya benar, dia membangun bait Allah selama 7 tahun. Dan ini terjadi interupsi demi interupsi. Interupsinya karena apa? Karena dia membangun istananya sendiri. Istana yang notabene untuk menyenangkan istri-istrinya. Nah, Anda kalau lihat ukuran dari istana Salomo itu 2 kali lipat dari ukuran bait Allah. Dan bahkan waktu pengerjaannya juga hampir 2 kali lipat waktu yang digunakan untuk membangun bait Allah, yaitu 13 tahun. Kita lihat di sini Salomo memutuskan untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah sering bicara kepada Salomo, tetapi dia tidak mendengarkannya, dia mengabaikannya. Kesempatan demi kesempatan dilontarkan. Bahkan di satu bagian, 1 Raja-Raja ayat pasal yang ke-9 berkata seperti ini.
mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, apabila kamu tidak mentaati Tuhan, maka Dia berjanji akan melenyapkan dan membuang bangsa Israel. Salomo sudah mulai melenceng jalannya. Meskipun Hikmat sudah berteriak dengan keras, tapi karena dia sudah terbiasa, dia mengabaikannya. Dia menikahi wanita-wanita asing yang membuat dia akhirnya menyembah berhala. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 3 mencatat seperti berikut. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Heth. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hai hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia punya 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, salah satu tanda bahwa hikmat sudah kita abaikan adalah apabila kita ini mengulang kesalahan kita mengulang dosa kita yang sama terus menerus. Salomo tidak menikahi 1000 wanita ini dalam beberapa minggu saja atau dalam beberapa bulan saja, tetapi dalam satu proses yang cukup lama di mana hikmat sudah mengingatkan, saya yakin berulang-ulang kepada Salomo. Kemudian di ayat 11 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu, siapa? Yerobeam. Nah, dikatakan selanjutnya, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah Rehabeam aku akan mengoyakkannya. Nah, siapa Yerobeam? Yerobeam adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Salomo untuk mengawasi semua pekerja rodi yang dimiliki Salomo. Jadi posisinya cukup tinggi. Kemudian Nabi Ahia mendapatkan firman dan disampaikan kepada si Yerobeam ini. Dan dia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi begitu Salomo mendengarkan kabar ini, Salomo memutuskan untuk membunuh Yerobeam. Kemudian Yerobeam melarikan diri ke Mesir dan tinggal di sana sampai Salomo mati. Salomo singkat cerita mati dan digantikan oleh anaknya siapa? Rehabeam, bukan Yerobeam tadi ya. Yerobeam yang melarikan diri ke Mesir. Begitu kabar Salomo mati tersiar, maka Yerobeam kembali dari Mesir untuk menghadap si Raja Rehabeam yang akan ditabiskan segera. Ini yang dikatakan Yerobeam kepada sang raja. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya apa? Kami menjadi hambamu. Padahal Yerobeam dan seluruh bangsa Israel sebenarnya tetap mau mengabdi asal diberi keringanan. Sehingga mereka minta keringanan saja. Pada saat itu Salomo membebani rakyatnya dengan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai semua pembangunan baik rumah Tuhan, istananya yang begitu megah, dan kemewahan yang dia nikmati bersama dengan keluarganya. Coba kita lihat proses pengambilan keputusan dari Rehabeam. Ayat kelima dari pasal ke-12 1 Raja-Raja berkata, tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa. Kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Ayat ke-6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat 7 mereka berkata, lihat, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu.
Tetapi ia mengabaikan di sini. Rehoboam mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Rehoboam bertanya kepada rekan-rekannya, enaknya dijawab apa ya? Maka teman-temannya menyarankan agar menjawab seperti ini kira-kira, kok enak kamu? Kalian ini siapa? Mau memerintah aku raja? Tidak ada keringanan, justru akan kutambahkan beban pajak dan hukuman dendanya. Itu kira-kira terjemahan saya. Rehoboam memilih untuk mendengarkan teman-temannya dan akhirnya benar kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Meskipun keputusan yang diambil Rehoboam salah, tidak tepat, tidak bijaksana, tetapi proses yang diambil oleh Rehoboam sudah tepat. Sehingga ini kita bisa tiru, kita jadikan framework atau kerangka kerja yang diaplikasikan di dalam hidup Anda dan saya di dalam pengambilan keputusan. Ada 3 hal yang dilakukan benar, tepat oleh Rehoboam dalam mengambil keputusan. Hal yang pertama adalah pause atau berhenti sejenak. Rehoboam menjawab, pergilah sampai lusa dikatakan. Dia minta diberi waktu 3 hari untuk memutuskan. Sangat spesifik, 3 hari. Batasan waktu yang jelas menolong kita untuk mengambil keputusan agar tidak ditunda. Nah, kalau kita berkata nanti saja kapan-kapan kita putuskan, maka kemungkinan besar tidak akan pernah kita putuskan. Sehingga sampai suatu waktu itu mendesak dan akhirnya kita terpaksa mengambil keputusan yang kurang tepat. Nah, hikmat ditemukan di dalam margin. Apabila kita terburu-buru, biasanya hikmat ini terlewatkan atau terabaikan. Saat yang paling rawan untuk mengambil keputusan, paling nggak ada 2 yang saya bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah pada saat kita mengalami perubahan hidup yang besar, yang drastis. Misalnya kita pindah ke satu kota yang baru, pindah ke satu negeri yang baru, sekolah ataupun kita menempuh hidup yang baru di sana, kemudian kita putus pacar misalnya, atau kehilangan pekerjaan, atau menopause bahkan. Ini merupakan sebuah perubahan yang drastis. Di sini kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Juga paling rawan saat kita mengambil keputusan adalah ketika kita sedang tertekan. Tertekan ini bisa macam-macam, bisa oleh karena waktu, oleh karena orang. Anda pasti nggak asing ada kata-kata yang seperti ini, Pak, Bu, kalau tidak ditutup hari ini, besok naik loh harganya. Ini tekanan berupa waktu. Anda harus mengambil keputusan sekarang, saat ini juga gitu. Atau Anda mungkin ditekan untuk melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai yang Anda pegang selama ini. Nah, disinilah saya percaya Anda harus pause, ambil waktu sejenak. When there's a major change in life, untuk Anda mengambil keputusan, pause yourself. When you feel pressure, ketika Anda merasa tertekan dan Anda harus mengambil keputusan, you need to pause. Pause atau berhenti sejenak akan menolong kita untuk sanggup melibatkan hikmat di dalam proses pengambilan keputusan kita. Hal yang kedua yang dilakukan Rehoboam yang tepat yaitu ask atau bertanya atau meminta nasihat. Ada pepatah yang berkata malu bertanya sesat di jalan. Ini tepat. Tapi saya juga mau tambahkan, bertanya atau meminta nasihat bukan berarti Anda tidak berhikmat, tetapi justru menunjukkan bahwa Anda orang berhikmat. Saya percaya Tuhan bisa menggunakan siapa saja, bahkan apa saja. Dalam kasus Musa, Tuhan menggunakan Jethro yang notabene orang gak percaya pada Tuhan untuk memberi nasihat kepada Musa. Dalam kasus Daud, Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur dosanya. Bahkan Tuhan bisa berbicara lewat binatang dan lewat benda. Dalam kasus Bileam, Tuhan menggunakan keledainya untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam kasus orang Majus, Tuhan menggunakan bintang untuk menuntun mereka sampai kepada Yesus. Ingat, hikmat berteriak, hikmat berseru nyaring. So when you pause and ask, pertanyaannya adalah, do you listen? Apakah Anda mendengarkan? Rehoboam memilih untuk tidak mendengarkan dan mengabaikan nasihat para tua-tua. Menurut saya dia sudah memiliki yang namanya confirmation bias atau bias konfirmasi. Apa itu confirmation bias atau bias konfirmasi? Artinya adalah mencari atau menafsirkan, menyukai dan menyetujui informasi yang mengkonfirmasi atau mendukung keyakinan
keputusan-keputusan atau nilai-nilai pribadi yang sudah diputuskan sebelumnya. Nah, contoh konfirmasi bias itu adalah seperti ini. Anda merasa misalnya, belum menikah nih, Anda merasa bahwa cewek ini adalah jodoh Anda. Jadi Anda mulai bertanya kepada 10 teman di iCare Anda. 9 dari mereka berkata, Anda berdua tidak cocok. Dan yang terakhir, orang yang ke-10 berkata, waduh kalian serasi banget gitu. Maka Anda langsung menyimpulkan bahwa cewek ini adalah jawaban dari Tuhan. Berdasarkan 1 dari 10 jawaban yang sesuai dengan apa yang sudah Anda yakini. Dengan apa yang ada di dalam benak Anda. Nah, sama halnya Rehabeam ketika dia meminta nasihat kepada teman-temannya. Yang Alkitab katakan masih muda. Disinilah Rehabeam mendapatkan konfirmasi atau confirmation bias. By the way, teman-teman Rehabeam dan Rehabeam ini berumur sekitar 40-41 tahun kira-kira. Jadi nggak terlalu muda sebetulnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa pakai teman-teman Anda yang mungkin seumuran dengan Anda untuk memberi nasihat? Jawabannya bisa. Tetapi Anda perlu lakukan hal yang ketiga, yaitu apa? Think atau pikirkan. Kita tidak menuliskan dengan jelas apakah Rehabeam mengambil waktu untuk berpikir. Tetapi saya yakin dia melakukan itu. Karena firman Tuhan berkata, pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepada hari lusa. Yang mana berarti ini ada jeda. Ada jeda waktu di sini sehingga saya percaya Rehabeam mengambil waktu itu untuk berpikir. Pertanyaannya adalah apa yang perlu kita pikirkan pada saat kita di posisi di sini, di posisi yang ketiga ini. Yakobus menyarankan agar kita mengevaluasi apakah keputusan yang akan kita ambil sudah bijaksana, sudah tepat, penuh dengan hikmat atau sebaliknya. Nah, kita lihat di Yakobus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kita lompat ke ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan ke dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itu tadi adalah checklistnya. Apakah keputusan yang akan kita ambil berhikmat atau tidak, tepat atau tidak. Dalam pengambilan keputusan juga tidak jarang kita dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Menurut saya Rehabeam merasa terhina oleh saran Yerobeam dan nasihat para tua-tua, sehingga dia tidak berpikir panjang menurut saya dan memutuskan akhirnya untuk memberikan beban yang lebih berat kepada bangsa Israel seperti yang disarankan oleh teman-temannya. Dalam bukunya yang berjudul Decisive, penulis Dan and Chip Heath menganjurkan kita untuk menggunakan metode 10-10-10 untuk mengurangi dampak emosi jangka pendek dalam proses pengambilan keputusan. Karena sadar nggak sadar, suka nggak suka, emosi itu selalu terlibat ketika kita mengambil keputusan. Yang diminta oleh penulis adalah kita coba pikirkan dan coba melihat keputusan yang akan kita ambil dampaknya apa setelah ini. 10 menit ke depan, 10 bulan ke depan, 10 tahun ke depan, dampaknya apa? Kalau kita bisa melihat ini akan membantu kita berpikir dampaknya apa, konsekuensinya apa atas keputusan kita. Misalnya ketika kita diberikan godaan, ada godaan datang nih untuk selingkuh pada saat kita mungkin dinas keluar kota atau keluar negeri. Apabila kita bisa tiba di poin ini dan menjawab dengan jujur, apakah yang akan terjadi 10 menit ke depan? Yang jelas ada kenikmatan. Tapi kemudian Anda berpikir selanjutnya 10 bulan kemudian, mungkin Anda akan terjerumus lebih dalam lagi. 10 tahun kemudian, mungkin rumah tangga Anda akan berantakan. Nah, ketika Anda bisa melihat ini, maka 10-10-10 ini memberi kita framework berpikir dengan akal sehat. Bukan dengan emosi,
yang membara saat itu mungkin sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Kalau dari contoh tadi, maka keputusan yang bijak adalah apa? Lari dari godaan tersebut, seperti Yusuf lari dari tante Potifar. Nah, 3 hal yang dilakukan oleh Rehabeam sebelum dia mengambil keputusan, saya singkat pat. Sehingga sebelum mengambil keputusan, pastikan Anda pat yourself, tepuk diri Anda sendiri. P yang pertama adalah pause, berhenti sejenak. Kemudian dikatakan A, pat-nya ya. A, minta nasihat, bertanya dengan maksud untuk mendengarkan. Dan T, berkata think, pikirkan. Apakah ini hikmat yang dari Tuhan? Apakah keputusan ini memuliakan Tuhan? Apakah keputusan ini mencerminkan kasih Tuhan? Nah, tadi kalau kita lihat ada beberapa kesalahan Rehabeam dalam proses pengambilan keputusan yang di atas, seperti mengabaikan nasihat orang-orang tua yang lebih berpengalaman daripada rekan-rekannya. Kemudian mungkin dia juga memiliki confirmation bias. Kemudian dia juga tidak berpikir panjang. Itu merupakan kesalahan-kesalahan yang menurut saya cukup valid. Tetapi ada satu kesalahan fatal yang dia lakukan, yaitu apa? Dia tidak melibatkan Tuhan. Raja Rehabeam tidak bertanya kepada nabi yang pada saat itu adalah perwakilan Tuhan sebagai penasehat raja. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, apabila kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, mengakui Dia dalam segala keputusan yang kita buat, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Siapakah yang dimaksud Dia di sini? Ia di sini bicara tentang Allah Tritunggal yang pada saat Yesus di dunia, Matius mencatat perkataan Yesus seperti ini, bahwa sesungguhnya yang ada di sini, yang berdiri di depanmu ini, Allah yang mewakili Yesus lebih daripada Salomo. Dan saat ini Roh Kudus yang ada dalam hati Anda dan saya sebagai orang percaya adalah perwakilan dari Sang Hikmat itu sendiri. Sehingga apabila saya boleh terjemahkan secara bebas, Amsal 3 ayat 6 ini berkata, apabila kita melibatkan dan tidak mengabaikan Roh Kudus, Sang Hikmat dalam setiap pengambilan keputusan kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. In all our ways, acknowledge Him, the ultimate wisdom, don't ignore Him, and He shall direct our paths. Sehingga saya mau tambahkan hal keempat sebelum mengambil keputusan, yaitu libatkan Roh Kudus, to involve the Holy Spirit. Maka singkatannya berubah dari pat yourself menjadi make sure you have path before making decision. Pause, ask, think, and involve the Holy Spirit dalam hidup Anda. Kita baca sekali lagi Amsal 1 ayat yang ke-20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Sekali lagi hikmat ingin kita menyadari bahwa Dia hadir senantiasa di dalam hidup kita. Pastikan kita melibatkan Dia dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Di akhir Amsal pasal yang pertama ini memberikan sebuah jaminan yang begitu luar biasa. Tetapi siapa mendengarkan aku di sini adalah hikmat. Tapi siapa mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman. Dikatakan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kalau kita ingin dibebaskan dari malapetaka, kita aman, terlindung, maka kita perlu senantiasa mendengarkan hikmat. Saya berharap ini membantu Anda untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam hidup Anda. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau, hikmat itu masih berbicara kepada kami sampai hari ini. Sebelum kami mengambil keputusan, ajar kami untuk bisa pause, ask, think, and involve the Holy Spirit. Berhenti sejenak, meminta nasihat, berpikir dengan akal sehat, dan melibatkan Roh Kudus senantiasa. Sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat. As we trust in you with all our hearts, acknowledge you in all our ways, you will direct our paths.
Engkau yang akan meluruskan jalan-jalan kami. Bagi jemaatmu yang saat ini akan mengambil keputusan yang besar dalam waktu dekat, aku berdoa agar setiap dari mereka mendengar jelas dari Engkau, beroleh keyakinan atas keputusan yang akan mereka ambil, percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Saya ingin berdoa bagi Anda yang saat ini merasa sudah jauh dari Tuhan karena mungkin keputusan-keputusan yang tidak bijaksana yang pernah Anda ambil sebelumnya. Hari ini hikmat berbicara, hikmat mengetuk, hikmat berteriak dan mendapatkan perhatian Anda. Jangan keraskan hatimu. Saya percaya Salomo di akhir hidupnya pun sempat berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Alkitab memang tidak mencatat dengan jelas, tetapi di Alkitab, di kitab Pengkhotbah yang kemungkinan besar penulisnya adalah Salomo, menunjukkan bahwa adanya penyesalan dan pertobatan. Pengkhotbah berkata bahwa semua usaha manusia itu sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Gak bisa kita menjaring angin. Kita hidup penuh dengan dosa dan banyak hal di luar kendali kita sebagai manusia. Pengkhotbah berkata demikian. Dan di bagian akhir dari pengkhotbah dikatakan kalau ada satu hal yang bisa kita kendalikan adalah agar kita senantiasa mengingat akan pencipta kita, berbalik padanya di masa muda kita, yaitu dengan takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya selagi kita masih ada kesempatan. Ini saya percaya disinilah Salomo bertobat dan berbalik ke jalan Tuhan. He is the God of second chances. Dialah Tuhan yang memberikan kesempatan demi kesempatan kepada Anda dan saya. Sebelum saya berdoa bagi Anda yang jauh dari Tuhan, saya juga ingin memberi kesempatan kalau ada yang belum pernah mengundang Sang Hikmat untuk masuk dalam hidup Anda. He is the God of first chance as well. Dia juga Tuhan yang memberikan kesempatan yang pertama kepada kita juga. Hari ini Hikmat berteriak juga kepada Anda. Anda mendengar bahwa Yesus yang lebih besar daripada Salomo bersedia menjadi penasehat agung Anda. Dan Anda mau menerimanya. Kalau ini Anda, saya ajak Anda ikut berdoa menirukan saya. Tuhan Yesus, terima kasih telah mati bagi dosa-dosaku. Aku percaya Engkau bangkit di hari ketiga. Aku berdoa, Engkau sucikan aku. Ampuni dosa-dosaku. Aku mengundang Engkau untuk masuk di dalam hatiku sebagai penasehat ajaib yang menuntun setiap keputusan dan langkah hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bagi Anda yang mau kembali kepada Tuhan, taruh tanganmu di dada sebagai langkah iman. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mau kembali hidup di jalan-Mu. Berikan mereka hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hubungan yang retak. Masalah keuangan yang hancur ataupun hal yang lain akibat keputusan-keputusan yang salah. Aku berdoa untuk terobosan dan pertolongan daripadamu sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami percaya. Amin, amin, dan amin. Selamat bagi Anda yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tertanamlah di dalam gereja lokal. Hubungi kami di kontak yang tertera di bagian akhir dari video ini agar kami dapat melayani Anda dengan lebih baik lagi. Church, it's an honor to serve you. God bless you and have a great day.